Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami, kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu ada beserta kami. Engkau hadir dalam setiap firman yang kami baca dan renungkan. Kami mohon penerangan Roh Kudus-Mu agar segala perhatian dan akal budi kami terarah kepadamu lewat firman dan renungan yang akan kami dengarkan saat ini. Semoga dengan mendengarkan dan merenungkan sabdamu, kami memperoleh kekuatan untuk menghadapi hidup kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu, berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, Allah itu merupakan Allah yang maha kuasa, yang maha tahu dan maha sempurna dan maha segala-galanya. Ia tidak sama dengan manusia yang memiliki kelemahan tertentu. Manusia tidak bisa hidup atau bahkan bertahan hidup kalau hanya mengandalkan kekuatannya sendiri. Manusia harus sadar untuk selalu berserah diri kepada kehendak Bapa Sang Penguasa. Sebab hanya Bapa yang dapat memberikan segala sesuatu kepada manusia tanpa batas. Saudara-saudariku yang dicintai oleh Tuhan, sabda Tuhan hari ini menceritakan bagaimana Yesus mengajari murid-muridnya berdoa kepada Bapa. Yesus berpesan kepada murid-muridnya untuk tidak bertele-tele dalam menyampaikan doa, seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Orang-orang yang tidak mengenal Allah akan mengucapkan doanya panjang-panjang, mengira bahwa Allah tidak mengetahui kebutuhan yang ia sedang perlukan di dalam hidupnya. Oleh karena itu, Yesus dalam sabdanya hari ini mengajari para murid untuk berdoa dengan baik kepada Bapa,
agar mereka tidak salah dalam berdoa. Saudara-saudariku yang terkasih, kita selalu membutuhkan pertolongan dari Bapa. Sadar bahwa kita semua memiliki kelemahan tertentu yang membatasi kita dalam melaksanakan aktivitas tertentu juga. Kita sebagai manusia hanya dapat berencana dan mengusahakan yang terbaik. Namun soal hasil hanya Bapa yang mengetahuinya. Maka kita sebagai umat beriman diharapkan mampu untuk selalu berserah diri kepada Bapa melalui doa-doa kita. Dengan doa, kita semakin dekat dengan Bapa. Sebab di dalam doa terjalin sebuah relasi antara Bapa dan manusia. Akan tetapi kita juga harus bijak dalam berdoa. Kita tidak perlu berdoa bertele-tele seperti yang dikatakan Yesus kepada para murid. Tanpa kita memberitahu keluh kesah kita, Bapa telah mengetahuinya terlebih dahulu. Oleh karena itu, saudara-saudariku, jangan kita menganggap doa hanya sebatas permohonan mengenai keluh kesah kita, kebutuhan, dan lika-liku hidup kita. Tetapi di dalam doa, kita juga bercerita sambil mendengarkan, menjalin relasi yang intim dengan Bapa. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita. Allah yang Maha Kuasa, bantulah kami putra-putrimu untuk selalu membangun relasi yang baik denganmu ya Bapa. Semoga kami semakin mampu menjadi saluran kasih-Mu, saluran rahmat-Mu, dan berkat bagi sesama kami. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun
mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.